Siapa yang mau print screen ini? Ya. Sudah? Belum, Pak. Belum ya. Siapa yang print screen? Saya dulu, Pak. Oke. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nanti Bunda Endi tetap menjadi notulen, nggih? Iya, Notulen Pak. bagus kemarin bagus, Bunda. Seperti itu ya. Alhamdulillah, Pak. Ya itu. Baik, Bapak Ibu, menginjak untuk LK yang kedua, Bapak Ibu di dalam itu LK yang ada di 2 dan 3, panjenengan diupayakan untuk menemukan sebuah kekuatan dan kelemahan yang ada di sekolah panjenengan. Apa saja sebanyak-banyaknya. Nah, untuk mempermudah itu, panjenengan mengambil 8 komponen itu, Bapak Ibu. Mulai dari standar isi, proses, SKL, kemudian untuk yang GTK, sarana prasarana, kemudian pengelolaan, penilaian, dan pembiayaan. Nah, nanti setelah itu panjenengan berikan semua, nah, kelemahannya panjenengan ambil yang 4 pokok tadi, yang proses pembelajaran, yaitu isi, proses, SKL, dan penilaian. Oke? Apakah kira-kira Bapak Ibu yang hadir di sini pada malam hari ini sudah menemukan kekuatan dan kelemahannya di sekolah panjenengan? Udah, tapi belum runtut, Pak. Tidak masalah, Bunda. Tidak masalah. Habis acak aja tidak masalah. Terus di panitia juga tidak yang penting ada kelemahan dan kekuatan dengan syarat Bapak Ibu yang saya hormati, yang hebat, yaitu selalu menggunakan rumus SMART. Spesifik, apa itu kekuatannya? Kemudian measurable, harus bisa diukur. Contoh Bunda, ya. Tidak bisa tadi kemarin sebagian besar guru belum, tidak bisa. Dari 100 guru, 80% guru masih menggunakan itu. Jadi harus ada angka, ada kuantitatif dan ada kualitatif. Betul, ada kuantitatif dan kualitatif. Contoh, sebagian besar, kemudian ditambah lagi 80% dari guru, nah itu kan berarti ada kualitatif, ada kuantitatif. Itu lebih bagus. Ya, jadi ada spesifik, measurable, kemudian achievable, kemudian relevan, dan time bound. Itu nanti akan berurutan sampai di RTLPP. Oke, monggo silahkan dari Pak Herman dulu mungkin, atau Bu Endi atau Bu Ngatini, monggo silahkan. Saya belum nulis. Monggo silahkan. Yang ada aja, yang sempat. Bu Endi kali, atau Pak Herman. Sebentar. Saya menampilkan ini, tadi saya nulis ini, Pak. Yang ini, Pak. Boleh. Ya. Belum ini ya, baru. Oh, oke. Karena ini diambil dari rapot mutu, Pak. Saya rapot mutu. Boleh ya, coba. Nah, mari disimak bersama-sama. Sekali lagi, sebentar Bapak, sebentar. Akan saya pensiun dulu. Sebentar. Bertahan dulu. Suaranya menggema, suaranya. Iya, sinyal kayak gitu. Ya, tenang aja. Baik. Standar isi dengan nilai 100%. Sekolah memiliki kurikulum standar industri. Memiliki kurikulum yang mengacu pada baik. Sekolah mengembangkan, menyelaraskan, mengevaluasi, betul. Ya. Iya, Pak. Standar proses. Oke, tidak apa-apa seperti itu. Sebenarnya ini ada angka-angkanya nih, Pak. Ada yang saya tampilkan hanya misalkan standar isinya 100% gitu. Jadi untuk memudahkan ini aja. Ya, diambil aja tadi. Karena belum dimasukkan dalam tabel ya. Baik. Kemudian terus 70%. Nanti panjenengan ambil satu-satu ya, Bapak, Ibu. Ya. Kalau menemukan ada 4 seperti ini, panjenengan ambil yang paling prioritas. Yang paling prioritas nilainya, itu. Ya. Proses misalnya, apa yang prioritas misalnya? Ini yang akan diambil nanti dari standar proses ini yang masih 70%, Pak. Ya boleh, monggo. Ya. Ya, artinya kan begini, Bapak. Kalau di atas 55% itu kekuatan, Bapak. Kalau di bawah 50% itu kelemahan. Nah, di sini saya melihat adalah komponen pokok. Komponen pokok di standar proses 70%, tapi di antara komponen indikatornya mesti ada kelemahan dan kekuatan, kan begitu.
Nah, panjenengan ambil kekuatan dan panjenengan ambil juga kelemahannya. Oke, begitu. Artinya begini Bapak Ibu, panjenengan dalam observasi itu betul-betul menggunakan data yang valid. Beliaunya Pak Herman menggunakan data rapot mutu, betul begitu ya Pak ya? Betul. Ya, juga bisa menggunakan misalnya Dapodik, misalnya boleh dari data Dapodik, boleh juga. Jadi kekuatannya misalnya guru kami ada 104, sudah sesuai dengan perbandingan antara mapel dengan jumlah guru, itu bagus. Itu kalau dari GTK-nya kan begitu Bapak Ibu. Kemudian guru kami sudah 100% S1, itu juga kekuatan Bapak Ibu. Ya, Kemudian betul, lagi, Pak. dari 104, 100 orang guru sudah pernah magang, itu kekuatan. Tapi kalau misalnya ada 100 guru, kemudian hanya 4 yang hanya magang, itu kelemahan Bapak. Kelemahan. Ya, jadi nanti dalam proses pembelajaran nanti ditindakannya adalah mengadakan sinkronisasi dengan duka. Ditingkatkan. Itu permasalahannya nanti panjangan ambil. Monggo silakan. Teruskan Bapak, Pak Herman di scroll. Ya. Scroll dulu. Baik. Sekolah menyatakan oke, lanjut Pak, lanjut dulu. Nanti panjangan pilih salah satu. Standar penilaian. Hanya sampai penilaian Bapak G. Ya. Oh, ya tidak apa-apa. Ambil. Ya. Diambil sampai penilaian Baik, dulu Pak. baik. Dari 8 itu tadinya mau 4 yang saya tampilkan. Betul. Saya ketiknya hanya Oke. yang 3 ini aja Pak. Betul. Namun betul Pak Herman, jadi 4 yang jadi prioritas kita. Isi, proses, SKL, penilaian. Karena di situ adalah temukan identifikasi permasalahan pembelajaran. Betul nggih? Semuanya monggo silakan. Ya, itu. Baik Bapak, nanti panjangan pilih salah satu dengan catatan jangan lupa nggih dengan menggunakan kualitas dan kuantitasnya. Ya. Contoh misalnya sekolah memiliki kurikulum yang sudah disinkronisasi dengan IDUKA. Misalnya IDUKA-nya di sana ada program keahlian 5, jadi 5 program keahlian sudah tersinkronisasi dengan IDUKA-nya. Itu bagus berarti Pak. Gitu. Kalau misalnya kurikulum sudah tersinkronisasi dengan kurikulum IDUKA itu kan masih umum Bapak. Ya. Tapi kalau 5 program keahlian di SMK bla 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 sudah tersinkronisasi kurikulumnya dengan IDUKA, dengan masing-masing IDUKA-nya, itu lain Bapak itu. Artinya ada 5 kan? 5 itu berarti kan kuantitasnya Bapak. Kualitasnya sudah semuanya, berarti 100%. Oke, begitu. Bagus. Bagus. Oke, gitu. Monggo, yang lain mungkin ada atau Pak Herman sendiri mungkin. Kelemahannya mana Pak Herman? Di sini dari standar proses ini yang mau diambil tentang tidak tertulis di sini. Tentang TEPA ya tadinya ya. Boleh nggih. Artinya keunggulannya itu nggih Pak Herman, keunggulannya ya, Pak. Itu, kemudian kelemahannya. Bapak Ibu, kelemahan itu nanti yang akan kita angkat menjadi masalah utama di dalam pembinaan panjenengan latihan di sekolah asal maupun sekolah magang. Kan begitu nggih? Gitu. Ya, oke. Nah ini Pak, yang ketiga ini rencananya mah yang ketiga ini nih. Sebentar, yang ini. tak fotonya dulu, baik. Yang ini Pak. Ketiga adalah sekolah melaksanakan pembelajaran dengan mendasarkan nyata otentik dan industri industri factory ya. Untuk mendapatkan kebiasaan berpikir dengan sekolah melaksanakan pembelajaran. Nah ini Bapak, nanti begini akan saya tambahkan. Factory itu kan terdiri dari di sekolah panjenengan beberapa kompetensi keahlian atau program keahlian nggih. Nah, kan Bapak, apakah semua program keahlian sudah di Teaching Factory atau yang sebagian saja? Ada berapa program keahlian, Bapak? Ada 3 baru, Pak. 3? Apakah sudah semuanya itu? Semuanya. 3 baru. Nah, itu 3. Kekuatan, Bapak. Itu kekuatan. Ya. 3 kompetensi keahlian atau 3 program keahlian di sekolah SMK bla 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 sudah tersinkronisasi TEFA dengan IDUKA-nya. Udah bagus itu, Pak, itu. Oke, begitu. Monggo. Yang lain mungkin Bu Endi? Ya, nanti dilanjut sama Bu Endi. Ya. Saya stop dulu. Atau mungkin jangan dulu Pak. Iya. Atau mungkin ditanggapi dengan Bu Endi, monggo silakan. Atau Bu Endi sendiri, monggo silakan. Ya Pak. Share screen? Saya izin share screen dulu ya Pak. Oke, baik. Makasih. Waduh,
Mana nih? Tenang. Ada di bawah itu, tenang. Yang ada di bawah itu, Bun. Share screen itu. Oh, belum ini ya. Udah saya stop, Bu. Udah. Nah, Hermannya udah. Caranya udah saya stop, udah. buka dulu. Yang mau di share screen dibuka dulu, Bunda. Ya. Dibuka dulu dalam layar, kemudian di-minimize, kembali ke Zoom, terus panjenengan nanti share, nanti kan muncul di situ. Gitu. Baik, alhamdulillah nih berarti sudah Pak Herman, jadi sudah menemukan itu. Kemudian nanti ditulis poin-poinnya nggih Pak Herman. Iya, Pak. Sehingga di dalam tabel panjenengan nanti tidak terlalu panjang kan gitu. Wah, alhamdulillah. Ini canggih-canggih semua, kan SMK bisa ini. SMK bisa ini. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Saya tadi mencoba membuat PowerPoint ya Pak, tapi dibuat dalam bentuk PDF. Saya kebetulan di sekolah itu diberi tugas tambahan jadi ketua TPMPS Pak. Jadi kemarin itu yang mengkoordinir penginputan penjaminan mutu kebetulan saya, tapi yang menginput saya mengundang semua unsur sekolah, unsur manajemen untuk bersama-sama menginput APM itu begitu. Hanya ketika muncul hasil untuk tahun ini pertanyaannya juga memang tidak sama seperti tahun yang lalu ya Pak, seperti tahun 2019 ini contoh nilai rapor mutu kami, kemudian memang ada yang tidak baik Pak di impact-nya, kemudian ini detailnya yang saya coba lihat itu misalnya yang kurang baiknya di guru perguruan melaksanakan magang di Dudika gitu, ini masih kurang baik, masih belum. Kemudian di output juga lulusan bersertifikat LSP BSNP ini juga kurang baik Pak, karena apalagi kemarin masa pandemi ya, jadi kita tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi begitu betul. Kemudian di outcome juga lulusan yang bekerja atau berwirausaha juga masih kurang Pak, karena keterserapan di masa pandemi juga kurang. Kemarin kebetulan yang diminta itu datanya data tahun berjalan Pak. Siap. Kemudian lulusan yang berkarir di sesuai bidangnya juga masih kurang. Ini rapor SNP-nya yang tadi Pak Herman sampaikan itu adalah rapor SNP, dan memang SKL ini sangat kecil ya Pak ya. Standar kompetensi lulusannya ini hanya 53,33%. Kemudian standar isi memang sudah 100 dan standar proses tadi 70. Dari rapor mutu dan rapor SNP tadi, saya tadi mencoba menganalisis, meskipun baru sempat mengetik hanya 2 begitu, kekuatannya 2, kelemahannya 2. Untuk kekuatan misalnya sekolah sudah memiliki kurikulum yang diselaraskan dengan industri 100%. Ya, betul. Jadi semua kompetensi keahlian kurikulumnya sudah diselaraskan dengan pihak industri, sehingga mudah-mudahan ini sudah berstandar industri begitu. Kemudian yang kedua, kurikulum sudah, kok ini tertutup ya Pak ya? Diminimize yang ya. Minimize. Kelihatan kan? Sudah? Ya. Jadi minimize itu. Tanda strip kecil min itu. Oke, bagus, sudah kelihatan kok Bunda? Kelihatan Pak. Kelihatan, saya kelihatan sudah saya minimize sendiri. jadi hilang di saya nih. Enggak apa-apa, betul sudah itu, betul itu. Di kekuatan betul. Ini tak saya screenkan dulu, bagus itu. Kurikulum mengacu skema KKNI dan SKKNI, betul. Berarti level 2 Bunda ya, jangan lupa. Ya, ini ditambah saya kok jadi kehilangan ini. Apa itu? Bukan ini Pak.
Zoom saya kok jadi mengecil begini ya? Nah ini nih sudah kelihatan kok punya. Itu ada tanda itu Bunda, ada tanda seperti hitam-hitam di kanan atas. Itu panjangan klik nanti itu. Nah itu ada di pokok kursor panjangan tarik ke atas. Nanti di situ ada seperti kotak-kotak gitu. Talking, mentor, PTS, profesi itu. Ada yang satu kotak itu. Sebelah kanan, Bundi. Atas Tidak ada ini di laptop saya. Wes, enggak apa-apa, panjenengan bicara saja dulu. Ini begini, Bundi. Ya. Saya sempurnakan nggih. Untuk yang skema KKNI dan SKKNI itu panjenengan beri tambahan level 2 Bapak dan Bunda. Oh iya. Ya, Pak, betul. Ya level 2 karena KKNI itu sampai level 9, tetapi untuk anak-anak kita di SMK itu levelnya level 2. Nggih, ngaten. Itu bagus. Iya, Pak. Oke. Ada lagi lain? Scroll lagi mungkin? Silakan di-scroll aja, Bunda. Di layarnya panjenengan di-scroll aja. Nanti setelah itu panjenengan. Ini saya sedang mencari ini dulu kenapa jadi taruh kursor panjenengan di layar Zoom tampilan di sayanya jadi mengecil, Pak. Jadi saya bingung. Tapi kita ngelihat, Bu. Lihat kok Bu, bagus. Di scroll aja, Bu. Enggak apa-apa, scroll aja, Bu. Mungkin bundanya ini nih mencari yang gambar itu ya, fotonya itu. Enggak kok ini jelas kok di sini. Iya, betul. Enggak apa-apa. Saya coba stop dulu ya, Pak ya. Monggo, stop dulu lah ini. Nah, saya coba stop dulu nanti saya share screen lagi. Nah, ini loh Bapak Ibu, fungsinya pada saat host saya berikan ke panjenengan supaya panjenengan di samping belajar untuk ilmu-ilmu pengawas, panjenengan juga belajar IT di dalam interaksi. Betul. Namanya kita belajar biasa sudah itu seperti itu. Oke? Saya panik kali Pak ini. Biasanya malah tidak seperti ini. Tenang. Santai. Saya juga demikian dulu sama kok. Iya, ini kan sama-sama belajar kan gitu ya. Iya, Bapak. Nah, ini kekuatannya saya baru sempat 2, Pak, dan ini nanti ditambahkan level 2 ya, Pak, untuk KKN. Nanti Bu terus. Ya. Kemudian kelemahannya ini, Pak, saya menemukan juga baru 2 tadi jumlah kompetensi keahlian di sekolah kami itu Pak ada 9. Ya. Tapi yang menyelenggarakan teaching factory itu baru 3. Sehingga persentasenya baru 33,33% yang menyelenggarakan TEFA begitu. Menurut saya ini sebuah kelemahan. Kemudian masih berhubungan dengan TEFA, pembelajaran yang berdasarkan pada pekerjaan nyata dan penanaman budaya kerja melalui TEFA juga masih sangat kurang begitu. Baik. Seperti itu, Pak. Ya nanti ditambah lagi Ibu kelemahan-kelemahan yang lain. Ya, Pak. Panjenengan cari kelemahan dan kekuatan sebanyak-banyaknya, kemudian dikerucutkan menjadi satu permasalahan pokok yang akan panjenengan bina di sekolah itu supaya menjadi lebih bagus. Nah, setuju kalau sudah kelemahan yang mengerucutkan di sini Bunda ya, untuk pembelajaran berdasarkan TEFA, kemudian penanaman budaya kerja dan seterusnya ini ya. Nah, tapi nanti yang lain juga panjenengan cantumkan di dalam tabel LK2 itu, gitu. Nah, kelemahan-kelemahan baik kelemahan dari standar isi, standar proses, SKL penilaian sudah ada, terus panjenengan pilih satu kelemahan yang menjadi prioritas yang akan kita tarik untuk ditindaklanjuti sebagai tindakan panjenengan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Satu saja kelemahan prioritasnya, begitu. Iya, Pak. Nah, itu bagus. Hanya begini, mengerucut ke sini boleh, saya setuju. Kalau hanya begini Pak, mohon maaf karena di rapor mutu 2021 itu kurang detail Pak. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu elemen-elemennya itu tidak menjurus ke guru ke pembelajaran, tapi lebih kepada kemitraan dengan Dudika begitu. Sehingga kemarin ketika kami mengobrol dengan teman-teman sesama calon pengawas dan pihak sekolah, kami agak kesulitan Pak mencari kelemahan dan kekuatannya itu, sehingga kemarin kami berinisiatif untuk membuat semacam survei kepada teman-teman Pak. Ya, boleh. Dibolehkan tidak seperti itu? Boleh, sangat boleh. Bunda, Bapak Ibu, perlu panjenengan pahami bahwa untuk penginputan data yang akan kita teliti itu ada 4 Bapak Ibu.
observasi langsung, direct observation. Panjenengan seperti tadi mengamati secara langsung. Apa sih yang lemah? Itu yang pertama. Kemudian studi database. Nah, dalam hal ini panjenengan kan studi database. Database-nya berupa apa? Berupa rapot mutu. Betul Bapak Ibu? Ya. Pak. Kemudian nomor 3, wawancara. Ini juga bagian dari observasi langsung. Kemudian angket, Bapak Ibu. Nah, Apa, Pak? ini angket, Bu, angket. Ya. Nah, ini adalah beberapa hal, beberapa kegiatan untuk pengumpulan data panjenengan. Ya. Kalau saya, ya 2 tadi, Bu, observasi langsung, apakah itu wawancara, apakah itu menggunakan tadi angket, dan studi database. Menggunakan Dapodik, oke. Menggunakan penilaian guru, penilaian kepala sekolah, oke. Menggunakan penilaian manajemen berbasis manajemen, oke. Rapot mutu, apalagi, monggo silakan. Nanti dipadukan. Karena kalau kita hanya menggunakan satu database rapot mutu, kadang-kadang isinya itu banyak biasnya, Bapak Ibu. Iya, betul. Banyak Betul, biasnya. betul, Pak. Setuju, Pak, setuju. Oke, jadi kita menggunakan 1, 2, 3 dipadukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan Bapak Ibu, saya yakin panjenengan bisa itu. Kita cari celah-celahnya. Jadi kalau misalnya 1, 2, 3, kita ambil 2,5-nya. Kita di tengah-tengahnya begitu. Itu kalau misalnya ukurannya. Dan panjenengan pasti paham itu. Dan cari satu kelemahan yang nanti akan kita bawa terus sampai ke proposal, Bapak Ibu. Contoh, kalau misalnya Bunda menggunakan ini, pembelajaran berdasarkan pekerjaan nyata otentik ini lemah, maka nanti adalah metode yang kita gunakan adalah dengan menggunakan metode bla 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 begitu. Apakah metode perpaduan budaya kerja dimasukkan dalam budaya kelas akan meningkatkan potensi SKL SMK ini. Nah, itu kan judul Bapak Ibu ya, judul. Tapi judul itu akan ada karena diawali dengan suatu permasalahan yang muncul di sekolah itu. Kan gitu ya, Bapak Ibu nggih? Itu. Jadi kalau di sini menjadi permasalahan pembelajaran berdasarkan otentik ini rendah, maka penyelesaiannya nanti adalah bagaimana guru-guru menciptakan sebuah metode pembelajaran, strategi pembelajaran sehingga SKL-nya anak-anak itu benar-benar sesuai dengan kelas industri yang dimasukkan di dalam kelas itu. Jadi apa yang dimiliki oleh anak-anak, baik itu sikap budaya kerjanya, pengetahuannya dan skill-nya itu sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Bagaimana caranya? Bisa panjenengan nanti mendatangkan guru tamu, membimbing guru, membimbing siswa. Nanti kolaborasinya panjenengan dengan guru tamu tersebut. Itu nanti dalam tindakannya, Bu. Ya. Di dalam tindakannya di LKLK yang terakhir sampai nanti menyusun proposal PTS. Nah, itu udah panjenengan. Bukan PTK lagi loh, Bapak Ibu. PTS saya. Gitu. Nah, sehingga kalau jumlah Bapak maaf kalau jumlah kelemahan dengan kelebihannya yang sebanyak-banyaknya itu sebaiknya misalnya berapa gitu Pak? Monggo silakan Bapak Ibu, kalau misalnya 5 ya ketemu 5. Oh gitu. Tidak masalah itu. Yang penting gini loh Bunda, ada perbandingan yang cukup signifikan kan gitu. Kemarin ada yang tanya, Pak bagaimana kalau misalnya dalam satu standar itu saya isi satu kekuatan, satu kelemahan, monggo silakan kayak gitu. Tetapi yang perlu saya ingatkan sebagai mentor, Bapak Ibu jangan mengambil 4 kelemahan di manajerial. Ya jangan, karena ini pembelajaran kan gitu. Startnya spesifiknya kan di pembelajaran. Karena kalau misalnya panjenengan nanti kelemahannya di peralatan, ini sulit tindakannya. Yang jelas kan membeli, mengajukan proposal itu kan bukan suatu solusi permasalahan, pemecahan masalah kan gitu. Jadi hindari untuk GTK, hindari biaya, hindari surplus, dan hindari pengelolaan. Tapi yang panjenengan adalah isi proses SKL dan nilai. Betul. Kemudian satu lagi Pak, saya dengan Pak Herman kan satu sekolah. Satu sekolah Pak. Memunculkan kelemahan dan kelebihannya itu boleh sama atau harus berbeda Pak? Boleh sama, enggak masalah. Toh kajiannya panjenengan kan berlainan nanti, walaupun satu kelas. Ya. Misalnya, panjenengan bergaining dengan beliaunya, Pak, saya mengambil kelemahan yang paling mencolok di SKL-nya. Oke, saya akan mengambil di penilaian. Monggo silahkan. Atau sama-sama di SKL. Bapak Ibu ingat, di SKL itu bukan hanya satu, tapi banyak. Kelemahannya SKL itu yang di mana SKL-nya? Ya, di SKL
diterima di IDUDI, apakah SKL karena rendah sikap, SKL rendah di pengetahuan, SKL rendah di keterampilan, itu banyak Bunda. Walaupun dalam skop satu standar di SKL-nya. Monggo. Ya, kita damai dalam proses, ingat loh ya, damai dalam proses. Betul itu disetujui semua. Damai dalam gitu. Damai dalam proses. Monggo, silakan. Mau sama, monggo. Mau beda, silakan. Gitu. Iya, Pak. Terus walaupun sama, saya katakan tadi, Pak, saya ngambil standar isi. Pak Herman juga standar isi. Panjenengan pirsani standar isi itu. Standar isi itu banyak, Bapak Ibu. Ternyata Pak Herman mengambil standar isi yang 1.1. Ya, Bu Ende, Bu Tini mengambil yang standar isi yang 3.1. Oke, sama. Monggo silahkan lanjut. Kan gitu. Yang jelas nanti Bapak Ibu upayakan upaya tindakan panjenengan untuk memperbaiki yang lemah menjadi kuat itu yang bisa dilakukan di sekolah. Dengan bukan menggunakan high cost. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, dengan tidak menggunakan high cost itu. Yang bisa digunakan wajar, simple, tetapi hasilnya cukup signifikan. Oke? Gampang itu nanti di LK ya, LK 3 kayaknya itu. Nanti di sana. Begitu, G? Kalau Bu Endi sudah oke, nanti ganti. Stop ya, Pak. Terima kasih. Oke. Nanti mohon Pak Ade diberitahu, G, Bapak Ibu, G, hasilnya. Ade. Sekarang bagian saya ya, Pak ya. Ya, enggak apa-apa ini Pak Ade mendengarkan, mungkin masih ada acara di dalamnya. Kasihan mereka. Ya, kita ini Bu Ngatini, saya screen Pak, ini dia. Ibu Baru kita dibikin barusan. saya senang sekali. Betul itu Bu ya. Bukan karena di hadapan panjenengan. Satu-satunya yang pertama kali pada saat mentoring dengan Pak Catur itu semuanya sharingnya di kelompok ini, Bapak. Yang lain itu Pak Catur terus gitu. Waduh, ini kalau begini ya. Jadi tidak ada seninya seperti tadi Bu Endi agak grogi itu nyeni itu. Iya itu enak itu. Kalau semuanya apa namanya itu sepaneng itu, waduh itu nggak nyeni. Betul, Pak. Ini Pak damai dalam proses. Loh itu dia. Yang sangat besar kelebihan. Ya. Jadi punya saya Pak Bungatini di SKH di SLB. Baik. Ya, saya kelebihan dulu ya Pak ya, bahwa kelebihan guru saya itu besar gitu, 104. Kemudian 100% itu sarjana S1. Baik. Kemudian 96 itu udah bersertifikasi. Siap ya. Kemudian kelebihan yang keempat, ini sementara baru menemukan 4 nih Pak, sebenarnya banyak cuman karena baru kurikulum kami sudah menggunakan kurikulum yang menambahkan abad 21, yaitu memasukkan literasi dan IT ya, karena di SLB itu memang tidak banyak teori gitu ya, kami itu banyak prakteknya gitu. Jadi praktisnya itu kami adakan di situ, sehingga kami menambahkan di kurikulum kami itu karena sekarang masa pandemi. Jadi kita menggunakan kurikulum 1 lembar yang terbaru kita yang darurat, kurikulum darurat. Kemudian kami menambahkan literasi dan IT, dan ternyata orang tua jadi ikut terlibat benar gitu bagaimana membacakan buku cerita pada anak-anak itu cukup cukup membuat orang tua jadi cari buku gitu, dan alhamdulillah gitu bisa kami jalankan ya selama 2 tahun ini. Kemudian kekurangannya guru kami yang 100% sarjana sertifikasi ini belum menguasai IT itu 70% Pak. Jadi masih ya bikin word saja gitu ya. Kalau misalnya dia BDR juga cukup dengan video call, bagaimana dia membuat PowerPoint, bagaimana ada video pembelajaran itu belum Pak. Masih banyak yang belum ber-IT gitu, karena memang kan di masa pandemi ini kami dituntut gitu ya untuk melek IT gitu, dan guru kami kemarin pada saat kami sekarang kami kan di Banten sudah mulai dengan membuat laporan BDR, kemudian sekarang pakai absen selfie ya, itu juga kami melatihnya lama itu. Hal-hal kecil seperti itu ya, bagaimana menggunakan handphone bukan jadi media pembelajaran juga ini belum menguasai IT ini 70%, mungkin malah bisa 80 kali ya, karena memang kemarin saya sempat sering pertanyaan kepada guru-guru pada saat evaluasi PTMT gitu ya, apakah
perlu diadakan pelatihan misalnya buat PowerPoint gitu, jawabannya itu 100% memang pada mau gitu. Aku pikir itu bagus juga nih. Gitu. Yang kedua ini Pak, guru belum merata dalam mengikuti workshop-workshop yang dilaksanakan oleh pemerintah ini karena banyaknya guru gitu ya. Jadi yang terpanggil itu sedikit gitu ya. Baik. Itu salah satu kekurangan kami. Kemudian yang ketiga, guru juga belum kreatif dalam pembelajaran di masa pandemik. Ya, saya bilang ini mungkin ada hubungannya dengan yang nomor 1 ya. Jadi masih monoton Pak, masih video call, lalu guru ya ngobrol-ngobrol aja lah ke siswa gitu. Jadi next saya di kemudian hari PTS mungkin bisa nggak ya Pak kalau misalnya upaya menambah kompetensi guru gitu ya, pasti upaya mewujudkan mengembangkan kompetensi guru melalui pembuatan video pembelajaran atau PowerPoint gitu ya di masa pandemi melalui in-house training berkelanjutan gitu. Jadi nggak mungkin sekali gitu. Ya, judulnya nanti untuk yang proposalnya nanti ya PTS. Iya gitu, rencana karena memang kami butuh banget ini Pak, dan kebetulan kemarin ada 2 guru kami yang ikut yang pembelajar itu yang sampai level 4 gitu. Jadi mereka bisa menjadi narasumber gitu, bisa jauh-jauh gitu. Pak, ini sementara kekurangan yang kami miliki itu. Bapak Ibu monggo ditanggapi mungkin atau ditambah karena ini diskusi nggih Bapak Ibu nggih. Ya, Pak Catur hanya mempoles saja menyempurnakan Bapak Ibu nggih. Jadi agar kelebihan itu benar-benar merupakan data panjenengan mengadakan observasi, direct observation, maka benar-benar data itu panjenengan tulis secara valid. Satu, jumlah guru yang besar. Maksudnya begini Bunda, apakah jumlah guru yang besar selalu akan menjadikan kekuatan kan gitu? Belum tentu kan gitu. Oleh sebab itu panjenengan tambahi di situ jumlah guru sesuai dengan rombel dan mapelnya. Itu akan lebih bagus Bapak Ibu. Karena panjenengan kan rombelnya banyak karena program keahlian terdiri dari beberapa. Panjenengan bukan dari SMK nggih? Coba sebentar Bu. SKH, Pak. Tapi di SKH juga sama Pak. Jadi SKH itu panjenengan dari sekolah apa? Sekolah luar biasa, SLB. Itu dia. Jadi begini, guru sesuai dengan rombel dan mata pelajaran. Ya. Mata keterampilan nih Pak, terutama. Betul, ya itu dia. Ya. Besar sekali ya Bu, memang banyak ya, 104 orang. Iya, itu PNS-nya 88 Bu. Ya. 104-nya panjenengan tulis di belakangnya guru nggih Bapak Ibu. Jumlah 104 guru. Nah, gitu. Jumlah 104 guru sesuai dengan rombel dan mapel. Ya, yang ada di panjenengan kan gitu. Ya betul Pak, betul Pak. Itu tadi. Walaupun tidak panjenengan tulis di sini tidak masalah Bunda, ditulis. Iya, nggak apa-apa. Biar saya juga ingat Pak. Betul. Lupa, nggak ada lupa. Kualifikasi pendidikan yang distandarkan 100% sudah S1. Kualifikasi pendidikan yang distandarkan Bunda itu. Ya. Yang distandarkan. Oke. Ya, oke. Nomor 3 ya sudah oke, bersertifikasi kan itu. Ya. Ya, ini yang dicari-cari soalnya ini. Kemudian yang nomor 4, kurikulum yang digunakan, menambahkan, ya oke. Ya. Kurikulum saya tambah Bu, yang disusun oleh TPS Bu, TPK Bu, tim pengembang kurikulum. Ya. Kurikulum yang disusun oleh TPK. Kalau di kami TPK tidak tahu apa namanya. Tim pengembang kurikulum. Ya, tim pengembang kurikulum, Pak, betul. Artinya begini, Bunda, kurikulum yang panjenengan miliki itu bukan dari copy paste. Artinya benar-benar di tim pengembang kurikulum. Lah, tim pengembang kurikulum itu memasukkan kecakapan APA 21, kan begitu ya? Iya, betul, Pak. 4C atau 6C-nya itu ya. Ya. Thinking, collaborative, kreatif dan critical thinking-nya gitu ya. Ya, betul, Pak. Empat-empatnya itu masuk. Oke, oke. Dan dicari yang lain Ibu Jaya, dicari yang lain itu. Ya nanti sebetulnya masih banyak sih kalau idealnya secara Bapak Herman sama Bunda Endi tadi keseluruhan di dalam rapat mutu yang Bunda ini langsung dimasukkan satu persatu kan gitu. Sudah sama saja. Damai dalam proses tadi. Oke. Nah, sekarang kekurangannya Bunda. Kekurangannya bagaimana ini?
guru belum menguasai IT. Mungkin Ini dalam kembali apa? Dalam 10%, pelajaran apa dalam pengolahan administrasinya? Kalau menurut saya, panjenengan fokuskan ke dalam proses pembelajarannya, Bun. Gitu. Dalam proses pembelajaran, ya, 70% guru masih, misalnya begitu. Ya, betul Pak, betul Pak. Gimana Bapak Ibu? Benar apa enggak kira-kira itu? Ya, Pak. Ya, artinya fokusnya itu langsung fokus bukan satu. Ya, betul Pak. Memang itu maksudnya itu Pak, betul. Dan dihindari apa namanya istilahnya opini ya Bapak Ibu ya, dihindari opini. Artinya benar-benar panjenengan seolah-olah the direct observation tadi, kemudian panjenengan juga mengadakan wawancara, panjenengan menyebar angket kan begitu ya? Gitu. Artinya oh setelah saya kumpulkan angketnya ternyata rata-rata guru itu hanya ceramah, tidak menggunakan itu misalnya gitu. Dan nanti solusinya ya panjenengan harus memberikan pembelajaran melalui IHT, kan metode-metode Zoom yang murah seperti Pak Catur kemarin, yang free tapi bisa digunakan sepanjang masa gitu ya. Gitu. Baik. Kemudian nomor 2, guru belum merata. Lah ini Bunda, belum merata ini tolong dihindari. Belum merata itu opini, Bunda. Ya itu. Ya nanti Pak Irman nanti Nanti Pak Irman. Enggak Bu, kita kan diskusi nggih. Ya. Gitu. Mungkin gimana ya bahasanya ya. Jadi memang bahasa tapi nanti kami olah deh Pak bahasanya untuk kami olah lebih baik lah gitu. Workshop ini workshop apa Bunda gitu? Apakah peningkatan 80% guru belum mengikuti workshop peningkatan mutu guru? Iya. Ya begitu Pak. Peningkatan mutu guru ya Pak nggih? Ya. Ya. Contohnya misalnya ini Pak. 80% guru belum mengikuti workshop. Gitu dia. Gitu. Tadi aku cuma begitu nih. Nah, Bunda Tini, coba dijawab Bunda Tini. Kalau seandainya saya PD-nya panjenengan, PD-nya ya, pengajar diklat. Bunda Tini menulis 80% belum workshop. Itu diperoleh dari mana? Saumpama Bunda. Saumpama. Bunda Tini jawabnya gimana? Ini samanya PD-nya. Oh ya, jadi karena saya kepala sekolah udah lama di situ, jadi saya tahu apalagi di masa pandemi ya Pak, itu tidak ada panggilan untuk dari kementerian gitu ya. Jadi mereka dulu kan mencari sendiri. Lalu kadang-kadang mencari sendiri nggak sesuai asal ikut workshop aja gitu. Padahal kan mestinya kalau untuk menjadikan dia dapat sertifikat yang penilai kan harusnya dari P4TK atau dari LPP3S gitu ya, atau dari SDM ini enggak, kadang-kadang dari mana aja dia ikut gitu. Jadi saya dan guru saya itu kalau habis mengikuti pelatihan tidak apa ya, yang sendiri ya Pak, yang tidak melalui kementerian ya, itu tidak laporan dan tidak mereka menyampaikan kembali kepada teman-temannya gitu. Terus sementara kalau yang dari panggilan memang dari dinas itu selesai seperti hari ini misalnya guru kami 2 orang berangkat ke Bandung untuk ke UPI Bandung untuk mengikuti pembelajaran CB ya untuk tunarungu. Itu nanti pulang dari sana sampai besok dia presentasi gitu. Nah itu terekam oleh kami gitu. Dari mana berarti Bunda? 80% itu kalau saya tanya. Seharusnya SDM di sekolah itu kan berperan. Enggak, maksudnya gini, 80% masih belum mengikuti kan gitu ya? Iya betul. Bunda mengetahui dari mana 80% itu? Ya, bisa dari observasi langsung, catatan penilaian guru dan observasi kelas visit Bunda gitu. Kan panjenengan kepala sekolahnya ya, kan gitu. Betul Pak. Nah, jadi data-data konkret itulah Bu yang bisa menjadikan nilai itu menjadi kuantitas. Mungkin kita kan akan meninggalkan opini. Berarti apapun yang diberikan Bapak Ibu di dalam data itu harus konkret. Dari database, dari wawancara, dari angket, atau observasi langsung. Observasi langsung itu bisa kelas visit. Atau observasi pada saat penilaian kinerja guru kan begitu. Guru ya. Ya, Pak, ya. Workshop itu diganti pelatihan aja deh Bun. Ya, pelatihan ya, karena kan pelatihan itu macam-macam. Kalau workshop itu kan mendatangkan dari sekolah imbas. Kemudian ada guru tamu. Tapi kalau panjenengan menggunakan pelatihan itu bisa IHT, bisa apa tahu namanya itu group discussion itu. Ya. Ada yang kelompok kecil, coaching ya kan itu ya. Itu pelatihan semua Bapak Ibu. Sehingga kalau kata-kata pelatihan itu sifatnya luas.
Nah, kalau misalnya ada dana yang nanti bisa sekolah IBAS itu namanya workshop, gitu. Pak. Satu seneng IHT. IHT itu lebih rendah cost-nya daripada workshop, Bunda. Ya betul, Pak. Oke, gitu ya dari observasi. Kalau IHT boleh ini ya Pak, boleh narasumbernya, boleh dari sekolah sendiri yang sudah menguasai ya. Panjenengan Bu nanti Bu, ini narasumbernya panjenengan, pengawas. Oke. Ya, siap. Pak, yang nomor 3 Pak, dikoreksi Pak. Nah. 70% guru, berarti dibalik ya. Bentar, Pak. Itu nomor 2 dari hasil data observasi, langsungnya enggak usah Bunda. Observasi dari hasil data observasi ya. Langsung enggak usah. Ya, kalau observasi itu kan bisa wawancara, gitu. Langsung ya. Bisa klinis, pendekatan klinis. Terus nomor 3 lah ini kreatif ini yang bagaimana? Ini juga masih Bunda, masih apa namanya? Masih bias ya Pak ya. Bias Bu, apa namanya tadi Pak Irfan? Opini. Jadi apa ya kira-kira persen itu? Ini maksudnya Bunda gimana ini maksudnya ini? Jadi maksud saya gini Pak, kalau di dalam pembelajaran apalagi di masa pandemi itu kan mestinya guru itu tidak hanya memberikan materi secara lisan ceramah ya melalui video call gitu Pak, atau membuat materi Word gitu yang nanti misalnya kalau di kami itu mengenalkan nama-nama buah, guru tuh menampilkan gambar buah melalui laptopnya pakai Word atau melalui HP gitu. Nah saya itu pengennya guru-guru itu bisa menggunakan video loh atau PowerPoint atau bisa menggunakan alat peraga yang bisa didapat alat peraga itu dari sekolah, dari rumah gitu yang murah gitu. Ini belum Pak. Jadi dari metode kali ya? Iya, metode mungkin ya Pak ya. Saja kali ya. 70%. Ya, metode kayaknya Pak. Hanya menggunakan metode ceramah misalnya gitu. Oh iya bisa Pak. Ya, hanya menggunakan satu metode maksudnya. Nanti Bunda yang nomor 1, 2, 3 itu nanti berkaitan itu nanti itu. Iya betul Pak. Ya Pak, boleh Pak, kita masih menggunakan satu metode ya. Nanti berhubungan Bunda. Iya. Kok misalnya saya tanya mengapa kok metodenya hanya satu metode? Nah, nanti jawabnya dari nomor 2 karena banyak guru-guru yang belum pelatihan. Mengapa guru banyak pelatihan? Karena juga guru-guru belum menguasai IT itu. Oh iya gitu kali ya Pak. Berhubungan nanti. Baik. Ya, Pak. Nah, hanya saja begini, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kekurangan itu nanti yang akan kita ambil adalah satu, yang paling prioritas, paling mendesak untuk segera diatasi oleh panjenengan. Yang mana itu? Ya, jadi nanti permasalahannya satu, Pak. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mempunyai formnya, bisa di-share mungkin di sini. Setelah ada kekuatan kelemahan itu di sampingnya apa itu? Saya lupa juga itu. Kesalahan. Mungkin Bu Endi atau siapa nanti bisa buat saya screen Pak nanti Pak. Ya, itu saya screen. Ada sebelahnya itu. Oke, cukup untuk yang kekurangan kelemahan sudah bagus. Ya. Intinya begini, dari Pak. Resum dari kekuatan kelemahan, temukan secara nyata, pelajari data dan observasi langsung, kan gitu nggih? Ya. Oke, mantap. Baik, saya kecilkan dulu Bapak. Ini sebentar, saya foto dulu. Baik, identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah pembelajaran. Dari kekuatan dan kelemahan itu, kira-kira identifikasi permasalahan pembelajarannya tentang apa gitu, Bapak? Identifikasi masalah pembelajarannya. Berarti dari kekuatan kelemahan. Ya. Identifikasi masalah pembelajaran, kelemahan-kelemahan tadi, Bapak. Kita kumpulkan itu. Suaranya putus-putus, Bapak. Kasarnya beberapa ya Pak ya, dari kelemahan-kelemahan itu ya Pak ya. Kelemahan itu ya. Biasa. Identifikasi masalah permasalahan ya tadi itu Bapak Ibu ya. Jadi kelemahan-kelemahan diidentifikasi. Masalah pembelajarannya kenapa gitu tadi? Mungkin kelemahan tadi itu contohnya begini. Dari sekian guru-guru, sekian siswa itu motivasi terhadap guru rendah, misalnya begitu.
Ya, itu disebabkan karena apa? Kalau yang Pak Herman sendiri bagaimana itu? Identifikasi masalah pembelajaran. Saya kok catatannya mana ya, Pak? Mungkin ada yang bisa dimasukkan salah satu contoh. Karena itu nanti berlanjut terus, Bapak Ibu. Jadi permasalahan panjenengan misalnya masalah A, itu terus dibawa sampai ke proposal PTS-nya, Bapak Ibu. Jangan misalnya kelemahan masalah panjenengan A, nanti proposal panjenengan B, itu tidak benar. Oke? Harus runtut dari A terus sampai nanti menyusun proposal penelitian. Berarti kan kekuatan Tidak boleh berganti-ganti ya Pak. Betul Bunda Hendri, benar begitu. Jadi kalau misalnya ditemukan, oh Bu Hendri permasalahannya A, Pak Herman permasalahannya B, Bu Tini permasalahannya C, bawa terus sampai nanti di judul proposalnya, gitu nggih? Ya, berarti kan kekuatan itu yang tadi kita diskusikan kan Pak. Sama kelemahan seperti punya saya tadi kan kekuatannya punya 4, kelemahannya ada 3. Itu yang kita masukkan di kolom identifikasi masalah. Lalu masalah utama yang terkait itu ya yang memang akan kita bawa nanti sampai akhir. Kayak tadi misalnya saya dulu itu tidak paham dengan IT, maka saya mengadakan in-house training untuk IT gitu ya Pak ya? Oke, betul begitu, betul Bunda. Jadi ini kalau menurut pengajar diklatnya bagaimana Bunda? Tolong mohon diberikan Pak Catur supaya nanti sama antara pengajar diklatnya. Identifikasi masalah dan masalah utama yang terkait pembelajaran ini bagaimana menurut? Baru mau besok Pak Zoom meeting. Baru mau besok Pak, jam 7. Oh begitu. Zoom meetingnya baru besok Pak. Oke, jadi yang jelas panjenengan sudah menemukan tadi ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Dan kualitas. Coba panjangan geser ke bawah Bapak. Petunjuknya itu. Nah, ini kolom B, mari. Oh, diisi dengan deskripsi sekolah sendiri, itu betul ya? Oke, cukup Bapak. Ini. Ya. Diisi dengan hasil identifikasi masa pembelajaran yang ditemukan di sekolah yang belum dapat diselesaikan. Nah, itu loh Bapak Ibu. Oke. Jadi berarti diambil satu ya dari semua identifikasi masalah. Ini gini nih Bapak Ibu. Rapor mutu 8 SNP kan begitu. Ambil satu-satu. Oke. Kelemahannya atau 2 atau 3 monggo silahkan. Kemudian nomor C, kolom C itu ada kolom apa Pak? Coba Pak dicek lagi Pak. Kolom C tadi apa? Identitas. Scroll ke atas Pak. Masalah pokok permasalahan. Ini ABC ini Pak bukan D ini. Ini C ya ini ya. Ini ya. C ini kan C itu mestinya ini ya, bukan D. Ini Pak. Kan ini A, B, C kan gitu ya? Iya. Identifikasi. Ini aturan C nih Pak. Ya mesti tidak apa-apa. Ini identifikasi masalah. Geser lagi ke bawah. Terus, oke. Yang C tadi, kolom C, diisi dengan identifikasi permasalahan yang ditemukan di sekolah yang belum dapat diselesaikan. Kelemahan tadi, mana kira-kira di antara kelemahan itu yang paling urgent di sekolah panjenengan, yang akan diberikan tindakan oleh panjenengan supaya lebih atau terselesaikan. Panjenengan pilih itu. Ada yang lemah A, lemah B, lemah C, lemah D terus. Nah, panjenengan ambil itu identifikasi masalah. Ya, ambil di situ Bapak Ibu. Nah, kemudian besok panjenengan ambil, bicarakan dengan pengajar diklat, kemudian catur, baik melalui WA ataupun melalui telepon, tidak masalah. Gitu. Nanti terus ke bawah. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan ketiga sudah membahas identifikasi masalah dan masalah utama yang akan kita bahas. Dan gitu. Ya, jadi nanti begini Bapak, Ibu, seperti tadi panjenengan yang kelompok lain tadi mengumumkan judul, begitu panjenengan menemukan identifikasi masalah dan masalah utama, kirim ke Pak Catur. Ya, kirim ke Pak Catur melalui WA. Ya. Biasanya pakai Microsoft Word kalau nggak salah itu. Nah, Pak Catur akan bukan mengoreksi kan gitu. Kalau udah bagus oke, lanjut. Saya sempurnakan menggunakan voice, lanjut lagi sampai ketemu nanti di LK3. Gitu nggih, Bapak Ibu nggih? Iya, Pak. Kalau merasa masih bingung, panjenengan baca petunjuknya ini, Bapak. Masalah utama merupakan simpulan dari berbagai permasalahan yang muncul dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, harus bekerjasama dengan pemangku kepentingan tadi itu, Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya lihat sepintas tadi, misalnya guru masih belum menguasai IT, misalnya Bapak Ibu ya, berarti kesimpulan identifikasi masalahnya adalah
Guru belum menguasai IT atau menguasai metode pembelajaran yang mengoptimalkan IT dalam proses pembelajaran. Itu identifikasinya, Bapak Ibu. Ya, jadi guru masih belum menguasai IT di dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana supaya menguasai nanti? Nah, diadakan IHT, diadakan pelatihan-pelatihan, ada penjadwalan, ada guru tamu, ada semacam uji keterampilan dan seterusnya. Itu tadi. Dari sini dulu mungkin ada yang perlu didiskusikan, monggo. Yang C aja dulu, Bapak Ibu. Oke, yang C aja dulu. Untuk yang A dan B sudah paham, G? Nomor B? Ya, paham, Pak. Rapat butuh. Ya. Jadi kalau melihat panjenengan lihat di kolom 2 tadi, jelas menggunakan observasi langsung dan studi database. Ya, database-nya bisa berupa 8 SMP-nya, dan kemudian supervisi akademik, manajerial, dan seterusnya. Gitu. Nah, di sini nih, di kekuatan dan kelemahan, jangan lupa itu. Kemudian yang identifikasi masalah adalah yang paling urgent, paling prioritas segera dilakukan, Bapak Ibu. Dari antara kelemahan-kelemahan tadi misalnya itu. Apa kira-kira? Karena masih ada prioritas, Pak Irman, Bundi. Antara kelemahan-kelemahan masih ada satu prioritas, apa itu? Panjangan tarik kesimpulannya. Nanti akan saya berikan contoh. Ya, contoh mungkin saya kirim itu sebagai bahan perbandingan nanti dari kelompok-kelompok di kabupaten-kabupaten yang lain. Oke, begitu Bapak Ibu. Iya, Pak. Pak, kita coba dulu ngisi mungkin nanti malam atau besok pagi. Besok kita share aja di tempat catur ya. Yang jelas panjenengan sudah paham tentang pengisian itu, karena mengapa Bunda ini saya kumpulkan share untuk hari ini kita Zoom, karena ini merupakan titik awal panjenengan bekerja untuk nanti pada saat proses terakhir. Kalau di awal sudah keliru, nanti di akhirnya juga keliru. Terjadi memang Bunda seperti itu. Jadi pada saat sudah memilih permasalahannya tentang A, misalnya, proposalnya tentang B, loh ini keliru, PD-nya marah-marah itu, nggak boleh, salah ini lah, ini gitu. Jadi jangan sampai terjadi di kelompok ini. Nah, siap sih Pak. Sudah cukup ini kira-kira Bapak Ibu? Ya cukup, mohon bimbingannya ya Pak. Saya tetap samina watona dengan panjenengan. Sukses. Kalau nggak salah Bu Endi, ini kita tugas kedua ini dikirim terakhir tanggal hari ke-7, berarti hari Senin kan ya? Nah, itu dia. Berarti kan besok pagi jam 7 kita Zoom kalau nggak salah Bu Endi ya? Betul. Berarti kita minggu siang harus sudah ngisi nih, lalu kita konsulkan dengan Pak Catur gitu ya Pak G? Nanti paling tidak saya nanti menjawabnya menggunakan voice ya Bunda ya. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Saya besok perjalanan workshop juga saya kan Mas. Oh nggak apa-apa, mohon maaf. Biar kita semakin mantap gitu. Ini hostnya Bu Tini ya, Bunda Tini. Ya, saya lagi ngerekam nih Pak. Apa ini Bunda menggunakan Zoom apa ini? Berbayar Pak. Bunda, lain kali jangan pakai yang berbayar, pakai yang gratis gitu. Nah, ya, sudah punya paket soalnya. Itu nanti diberikan kepada guru. Biasanya begini Bapak Ibu, guru-guru itu akan merasa malas, akan merasa segan kalau ada hal-hal yang berbau biaya, kos gitu. Ya, betul, memang betul Pak. Dan ini bebas, ayo saya dampingi, ayo saya bantu. Bukan nyuruh loh. Kalau nyuruh nggak mau dia, ini saya punya contoh, ayo kita sama-sama belajar. Nanti dia akan senang. Kemudian ditularkan kepada siswa. Siswa pun juga demikian, Bunda. Dia hanya pokoknya ada paketnya, Zoom berapapun, dia bisa. Lu tuh senang, Bunda. Hal-hal penemuan baru yang tidak menggunakan high cost, itu dia akan senang. Nah, dengan senang itulah timbul motivasi untuk belajar. Itu sudah suatu rangkaian yang tidak bisa terputus. Bunda itu. Kalau di awalnya sudah nggak senang, walaupun bagus metodenya, nggak akan didengarkan Bunda itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul, Pak. Kalau saya sebenarnya Pak Catur penasaran dengan free Zoom free yang Bapak sampaikan kemarin yang di 10 menit mengirim email itu. Iya, betul. Apa Pak gitu? Kayaknya apa ya Pak? Yang gratis kan cuma 40 menit ya Bu ya? Iya betul. Menit. Jadi kalau sudah 45 menit kita panik Bun. Karena iya betul. 43. Waduh sudah ini hilang semua yang di sini ini itu.
Saya kan berpikir dalam kondisi pandemi yang kita serba sulit, pasti ada prioritas-prioritas tertentu. Nah, gunakan prioritas-prioritas itu, Bunda. Ternyata betul, Google itu menyediakan, dan Zoom juga menyediakan. Nah, itu akan kita raih. Itu suatu hal motivasi dalam belajar, Bunda. Ya, kita gunakan Zoom yang free gitu. Anak seneng kan anak itu. Enak, Bunda, enggak ada gangguan apapun gitu. Gitu ya. Bisa bocor nggak, Pak? Gimana, Bu? Bisa bocor nggak kalau free? Kan kadang-kadang itu disediakan, artinya itu legal, Bunda, bukan ilegal. Kalau ilegal kan nggak mungkin, Bunda, ada Google menyediakan itu. Kuncinya tadi itu, kuncinya tense, minutes, email temporary. Jadi ada email 2 menit sementara yang dimasukkan kepada Zoom. Akan memberikan hadiah jikalau email itu pertama kali belum pernah dikenal, Bunda. Oh iya betul, Pak. 2 hari. Nah itu. Ini email baru. Ya, saya pernah dengar itu. Saya belum pernah nyoba. Saya berikan ke teman-teman guru itu antusiasnya tinggi. Anak-anak juga demikian. Masa iya, Pak? Nah, begitu saya berikan, senang mereka itu. Nah, dengan senangnya itu timbul motivasi untuk belajar. Nah, nyoba besok. Begitu, Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Ya. Cobalah, Pak. Nah, cukup ya. Pak Bundi. Yang penting kita punya email baru yang belum pernah kita gunakan seperti ini. Iya, betul. Pas free namanya itu. Ya kan kita ada ilmu, ada yang lain. Kan kita tadi kan sudah 3B. Apa di Bunda? Ini 3B. Bunda Andi? Kita sudah berbagi, belajar apa, Pak? Bersinergi. Ya, bergerak, berbagi, bersinergi. Itu panjenengan bersani nomor 4 itu. Kalau nggak mungkin panjenengan bisa sendiri, bersinergi mesti dengan semua pemangku kepentingan kan ya, dengan DUDI, dengan kepala sekolah, guru, TU dan semuanya. Begitu nggih, Bapak Ibu? Ya, mungkin cukup hari ini mentoring. Alhamdulillah. Hostnya Bu Tini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bunda Tini dan semuanya, para cawas yang hebat. Kita selalu semangat untuk karir kita, Bapak Ibu, karena tidak ada yang menolong orang lain kecuali kita sendiri yang berubah, dan begitu. Jadi saya ucapkan selamat, tetap semangat Bapak Ibu, ya, ikhlas, jangan ada rasa terbebani dan seterusnya, karena semuanya demi karir panjenengan ke depan. Jadilah pengawas yang selalu dirindukan oleh kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, dan jadilah pengawas yang selalu menjadi panutan. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih perhatiannya pada malam hari ini. Lalu jaga kesehatan, sampai jumpa lagi. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan pada pertemuan yang kedua. Kita lanjut terus Bapak Ibu. Walaupun nanti pertemuan ini minimal 2 kali, kita 3 kali tidak masalah Bunda. Oh siap Kak. Pak, 5 kali juga boleh. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Iya Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak atas bimbingannya Pak untuk malam ini Pak. Bapak sehat-sehat terus. Sama-sama Bunda. Kita akhiri untuk agar bermanfaat ilmu hari ini, bermanfaat bagi kita, bagi putra-putri kita yang di rumah dan putra-putra kita yang ada di sekolah. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi foto